Pak Ade, kami mengamati korban jiwa dan juga korban luka yang semakin bertambah akibat mempanasnya kembali perang antara Israel dan juga milisi Hamas. Bagaimana kondisi terupdate saat ini, Pak Ade? Yang saya, monitor sampai tadi malam saling serang itu masih, terjadi ya, milisi Hamas, meluncurkan roketnya ke beberapa wilayah di, Israel, bahkan katanya ada yang mendekati lapangan, Bandara Udara Ben Gurion di Tel Aviv. Namun juga, tentara Israel juga melakukan penembakan artileri maupun juga serangan udara ke beberapa titik di Gaza. Dan juga di sekitar perbatasan Israel dan Gaza, baku tembak masih terus terjadi antara milisi Hamas dengan tentara Israel, yang mana tentara Israel berupaya menguasai kembali beberapa pos-pos perbatasan kota-kota yang hari Sabtu telah dimasuki oleh milisi Hamas. Dan di sini ada saling klaim bahwa Israel menyatakan sudah menguasai semuanya, Hamas mengatakan masih ada beberapa milisi mereka bertahan. Jadi kemungkinan milisi Hamas masih ada, tapi wilayahnya mungkin sudah beberapa diambil alih kembali oleh tentara Israel. Oke, baik. Pak Ade, mengamati juga untuk pemicu terjadi atau mulai memanasnya kembali antara Israel dan juga milisi Hamas ini awal mulanya seperti apa? Bisa diceritakan, Pak Ade? Jadi sebetulnya ini suatu akumulasi dari berbagai peristiwa yang terjadi terutama di Palestina atas tindakan tentara atau pemerintah Israel. Rakyat Palestina merasa bahwa hak-haknya ini diabaikan oleh pemerintah Israel, terutama seperti penangkapan semena-mena, penggusuran tanah, perluasan pemukiman Yahudi di tepi barat, kemudian juga semakin tingginya intensitas masuknya pemukim Yahudi ke kompleks Masjid Al-Aqsa yang menurut umat Islam dan terutama Palestina itu adalah tempat ibadah orang Muslim. Inilah yang menjadi suatu singkat akumulasi frustasi dari warga Palestina, sementara masa depan mereka tidak jelas harapan mereka untuk suatu negara. Inilah menjadi tingkat frustasi ini sudah memuncak, dan sebetulnya kalau dilihat ke belakang dalam berbagai pernyataan baik itu dari otoritas Palestina, Hamas maupun kelompok-kelompok, bahkan juga dari pemerintah Yordania, karena pemerintah Yordania dalam kaitan ini, Raja Yordania ini adalah pengampu atau kustodian dari kompleks Masjid Al-Aqsa dan situs-situs suci agama Islam maupun Nasrani. Jadi sudah beberapa bulan dari awal tahun ini sudah diperingatkan untuk menghormatilah dan memperhatikan uh, situasi di tepi barat agar agar lebih kondusif. Jadi apa yang terjadi kemarin hari Sabtu ini adalah suatu puncak akumulasi dari beberapa peristiwa-peristiwa, tidak hanya tahun ini tapi dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun ini semakin memuncak, terutama juga dengan pemerintahan Israel yang sangat ekstrim kanan ini yang menjadi semakin memicu rasa frustasi warga Palestina.